Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita mau beribadah dan mari kita memuji Tuhan dan kita memuliakan Tuhan dan kita akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan mengasihi kami. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini juga menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan setiap permasalahan yang kami hadapi, Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Tuhan, terima kasih, pimpin kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. When the mountains fall and the sea turns
overflows in us, more than enough for me. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what break yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjagai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu saat ini sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah menyanyikan pujian buat-Mu. Dan ini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Bila setiap firman yang Kau sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu ini benar-benar Tuhan, inilah kebutuhan anak-anak-Mu saat ini. Dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh menjadi dewasa di dalam kerohanian kami. Mulai saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap katakan, amin. Shalom saudara. Shalom juga buat jemaat Rimpert yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya sangat yakin tangan Tuhan yang luar biasa senantiasa menuntun saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan senang sekali saya boleh berjumpa kembali minggu ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Kalau saudara senang, judulnya adalah memperkuat hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya sedikit melihat banyak anak-anak Tuhan saat ini itu senang sekali didoakan. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang minta didoakan kepada hamba Tuhan yang A, kepada hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Sebetulnya baik saudara, nggak salah. Cuman satu hal, mereka ingin didoakan, tetapi mereka sendiri tidak berdoa di dalam hidupnya. Ini yang sangat bahaya saudara. Pagi hari ini kita belajar
untuk kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, apalagi situasi keadaan seperti ini. Karena kalau saudara lihat anak-anak Tuhan yang meminta didoakan saja, itu seperti kayak saya mau kepingin badan saya ini sehat, saudara. Saya kepingin, sekarang kan banyak pria-pria yang berotot ya saudara ya, mau perutnya yang six pack. Tapi saya bilang sama istri saya dan anak saya, kamu tolong dong, kamu olahraga setiap hari. Anak-anak, kamu olahraga ya setiap hari, exercise setiap hari. Tetapi saya tidak mau exercise setiap hari. Saya cuma menyuruh mereka untuk exercise. Dan saya mengharapkan perut saya ini menjadi six pack. Bisa apa tidak saudara? Nggak mungkin saudara ya. Kalau saya nggak ikut ambil bagian dalam gym tadi atau olahraga, perut saya tetap whole pack saudara, atau family pack. Tidak six pack saudara ya. Tapi saya percaya kalau kita mau ikut di dalam bagian tadi, saudara akan menerima sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita semua ini di dalam keadaan saat-saat ini kita tetap masih di dalam isolasi saudara ya, COVID-19 ini tetap mempengaruhi kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Persoalannya sama, semuanya menghadapi hal yang sama. Tapi bagaimana cara pandang saudara menghadapi COVID-19 ini dalam keadaan seperti ini? Persoalan juga sama. Saudara dan saya menghadapi persoalan. Setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi tergantung juga kepada saudara dan saya bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, kalau seandainya seperti perang saudara, semua keadaan negara gawat misalnya ini ya, langsung pemimpin negara mengatakan, ayo kita memperkuat barisan. Memperkuat barisan ini baik angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, semuanya bersatu untuk mengamankan negara ini. Demikian juga kehidupan kita dalam menghadapi saat-saat krisis seperti ini. Ayo kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, memperkuat barisan kita dengan Tuhan. Nah, saya ada 3 step yang saya sebut 3M. 3 saja saudara ya, nggak terlalu banyak supaya saudara mengingatnya gampang. M yang pertama di dalam Roma 8 ayat 13. Di sini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Satu hal di sini, M yang pertama, melibatkan Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, kalau engkau hidup menurut daging, maunya sendiri, sakarepe dewek, saudara nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tapi kalau saudara melibatkan roh, huruf besar di sini dikatakan, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup, saudara. Nah, M yang pertama di sini kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau ada satu kegerakan di dalam kehidupan saudara di saat krisis seperti ini, saudara harus melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Yang berikutnya di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan gini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat berikut ini berarti yang saya tangkap, di sini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Selain kita melibatkan Tuhan, kita juga melibatkan diri kita, saudara. Di sini jelas sekali, engkau harus tetap mengerjakan keselamatanmu, bukan orang lain yang mengerjakannya. Sama seperti halnya tadi saya bilang sama istri dan anak-anak saya, ayo kamu yang nge-gym dong setiap hari, biar perutku ini six pack. Tapi kalau saya tidak involve, saya tidak melibatkan diri saya tidak akan pernah melihat perut saya ini six pack, tapi tetap apa saudara? Family pack. Tetap saudara. Nah, saya nggak mau. Waktu isolasi ini kita buka YouTube,
Kita nge-gym sendiri berdua, bertiga, berempat, berlima. Satu rumah ini saya berlima, saudara. Kita ngesumba bareng-bareng. Dan saudara lihat badan saya sedikit berotot, bukan? Nah, saya percaya kalau saudara melibatkan diri, saudara akan menerima sesuatu yang luar biasa. Saat kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, akan kelihatan buahnya, saudara. Misalnya di 1 Petrus 4 ayat 11, di sini dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya di sini dikatakan, kalau saudara sebelum memperkuat hubungan dengan Tuhan, artinya saudara belum melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita kalau ngomong dulunya ngawur, saudara. Sembrono, bahkan menyakitkan hati orang lain. Kalau kita mengoreksi seseorang, boleh saudara mengoreksi. Tapi koreksi saudara itu membuat orang sakit hati malahan. Tapi karena saudara melibatkan Tuhan dan melibatkan diri sendiri di dalam kehidupan kita, berkolaborasi dengan Tuhan, saudara, cara koreksi kita dengan kasih. Cara kita menegur dengan orang lain, saudara, penuh hikmat, tidak sembarangan. Dan saya percaya kalau kita melayani di dalam pekerjaan Tuhan, setelah kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita melayani benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kita nggak akan sombong akan diri kita sendiri, saudara. Saya percaya M yang pertama ini ternyata bukan hanya melibatkan Tuhan, berarti melibatkan Tuhan dan diri sendiri di dalam satu kolaborasi bersama Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Paulus juga menunjukkan, mempraktekkan hubungannya bersama Tuhan, saudara. Sebelum Paulus itu menerima Tuhan, dia bahkan membakar gereja, saudara. Dia menolak anak-anak murid-murid Tuhan Yesus, bahkan membunuh. Tapi setelah dia melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya, dia berapi-api dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia semangat sampai akhir hidupnya, dia tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Coba saudara lihat, Paulus mati sampai di penjara pun, dia dipenggal, dia tetap melayani Tuhan di dalam penjara itu. Wow, bayangkan. Kalau kita melibatkan Tuhan dan kita terlibat di dalamnya, itu ada sesuatu yang luar biasa. Cara kita berbicara, cara kita berpakaian pun beda. Nah, M yang kedua, kita baca di sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Saudara buka Alkitab saudara di rumah. Saudara baca keras-keras ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya banyak anak Tuhan, saudara. Ini M yang kedua ini, ya, M yang kedua ini mengaktifkan janji Tuhan. Di sini dikatakan, we walk by faith, not by sight. Anak Tuhan sering berjalan dengan matanya roh jasmani ini. Kalau saudara berdoa, sesuatu belum terjawab dari Tuhan, saudara melihat, waduh, kok nggak ada jawabannya ya? Kok Tuhan nggak mendengarkan aku ya? Kok nggak ada perubahan ya? Karena saudara sudah melibatkan Tuhan, sudah diri kita terlibat di dalam pelayanan. Tapi saat berdoa, tidak ada terjadi mujizat apapun. Karena apa, saudara? Di sini kita berjalan bukan dengan iman, tetapi kita berjalan dengan mata jasmani kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 jelas dikatakan, we walk by faith, not by sight. Anak-anak Tuhan, kehidupannya saat ini sering melakukan dengan matanya. Sudah melibatkan diri dalam pelayanan. Tapi kita sering mengeluh. Kenapa? Karena kita berjalan dengan pikiran kita. Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Saya ulangi, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, bayangkan. Paulus ini katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi engkau yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau dalam kehidupan kita melibatkan Tuhan, kita melibatkan Roh Kudus, dan diri kita terlibat di dalamnya, tapi kita tidak mengaktifkan setiap janji firman Tuhan, sama aja saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Saudara harus mengaktifkan setiap firman Tuhan. Saya baca tentang firman Tuhan ini di dalam Alkitab Passion, saudara ya, di dalam Passion Bible. Di situ dikatakan demikian, firman tentang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Dulu saya mengatakan kepada anak-anak saya, kalau engkau membaca firman harus keras ya, supaya telingamu juga mendengar. Dan waktu telingamu mendengar itu, imanmu itu timbul. Tetapi setelah saya baca firman Patience Bible ini, pengertiannya demikian, saudara. Iman timbul dari hati yang meresponi firman Tuhan. Wow, saya katakan benar. Kalau anak-anak Tuhan semua meresponi setiap janji Tuhan, janji-janji Tuhan itu banyak, saudara. Janji Tuhan itu luar biasa banyaknya. Di dalam firman itu sudah disebutkan. Kalau saudara dan saya meresponi atau mengaktifkan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, waktu kita melibatkan Tuhan, waktu kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita terlibat di dalamnya bersama-sama dengan Roh Kudus, kita berjalan bersama-sama, dan kita meresponi setiap janji-janji Tuhan, itu dahsyat sekali, saudara. Saudara tidak perlu menunggu doa saudara bertahun-tahun lamanya. Saya ingat waktu kejadian hidup saya yang lampau. Saya waktu itu merantau, saudara ya. Saya dari Surabaya, saya pindah ke Bali. Saya hidup sendiri. Dan saya mulai hidup saya dengan tinggal di rumah teman saya, anak Bali asli. Mereka ngasih saya satu tempat tinggal, di mana saya tinggal di satu kamar. Suatu hari, saya tidak punya uang, saudara. Ya, 5 rupiah pun, 5 rupiah, saudara. Ya, kalau di sini di Australia 1 sen pun saya nggak punya uang, saudara, saat itu. Kebetulan saya habis. Nah, saya mulai hidup baru di dalam kehidupan saya di Bali itu. Saya merantau ceritanya. Tapi malam itu saya baca Alkitab. Saya baca di dalam firman Tuhan dikatakan burung di udara Tuhan pelihara. Aku lebih daripada burung. Dalam doa saya ini, Tuhan, saya lebih daripada burung. Burung aja kamu pelihara, Tuhan. Masakan saya nggak dipelihara? Saya percaya, besok sekalipun saya puasa, saya akan jalani hidup saya dengan puasa besok. Dan saya mulai mengaktifkan. Tapi saya waktu itu belum mengerti ya, mengaktifkan ini. Tapi saya beriman ya. Waktu itu saya beriman begini. Ya Tuhan, kalau besok nggak ada uang, ya nggak apa-apa. Saya akan hidupi kehidupan saya dengan puasa. Tapi luar biasa, waktu saya bangun pagi, saya melihat ada satu envelope di bawahnya pintu kamar saya. Di situ ditulis uang saku buat Santoso. Saya buka, itu 25.000, saudara. Waktu itu 25.000 buat saya tahun itu seperti 25 juta. Banyak sekali. Dan saya menangis waktu itu, saudara. Waktu saya mengaktifkan firman Tuhan itu, saya mendapat jawabannya langsung, saudara. Langsung. Karena firman itu ya dan amin. Ayo saudara, setelah saudara melibatkan Tuhan dan melibatkan diri sendiri, saudara harus mengaktifkan setiap janji-janji Tuhan. Setiap janji Tuhan saudara dapat dari mana? Di dalam firman Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat janji-janji Tuhan itu banyak, saudara baca firman yang banyak, sehingga saudara bisa melihat setiap janji-janji Tuhan yang dahsyat. Itu sudah tertulis di dalam kitab Alkitab ini. Saya percaya M ketiga
Ini saudara akan mendapatkan satu luar biasa di Filipi 4 ayat 19. Berkata demikian. Filipi 4 ayat 19. Oke. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. M yang ketiga ini adalah M mengucap syukur. Saudara, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Tuhan senantiasa memenuhi segala kebutuhanmu. Coba saudara hitung-hitung ya. Di kondisi seperti ini, saudara masih hidup enggak? Di kondisi seperti ini, saudara masih bisa bernafas dengan baik enggak? Di dalam kondisi seperti ini, saudara masih ada damai sejahtera enggak? Nah, waktu saudara sudah dipenuhi semuanya dengan kekayaan dan kemuliaannya Tuhan, saudara mulai mengucap syukur. Apa yang saudara terima, baik apa yang saudara belum terima. Di dalam doa saudara, kalau saudara sudah mengaktifkan setiap janji Tuhan dalam hidupmu, sekarang saudara berubah. Doa saudara mengucap syukur, katakan Tuhan, terima kasih buat kesembuhan yang sudah terjadi. Sekalipun kita tidak melihatnya ada kesembuhan, masih belum. Tapi tadi dikatakan, we walk by faith, not by sight. Jadi dengan ucapan syukur ini, kita meresponi firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan. Dengan ucapan syukur ini, saudara mengaminkan, yes, Tuhan, Engkau memelihara aku lebih daripada seekor burung. Sehingga waktu saudara mengucap syukur, saat saya mengucap syukur malam itu, Tuhan terima kasih, saya masih boleh tidur gratis di rumah teman saya ini. Besok saya mau puasa, saya akan puasa. Tapi saya sudah ucapan syukur, ada damai saat itu, saudara. Dan waktu saya berjalan, tidur, dan besok bangun, ada berkat Tuhan yang sudah tersedia. Saya percaya, saudara pun saat mengucap syukur, berkat Tuhan yang luar biasa sudah diberikan dalam kehidupan saudara. Ucapan syukur ini juga kalau saudara baca di rumah, ya, saya tidak bacakan di sini. Lukas 17 itu berbicara tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Tapi yang balik itu cuma satu, yang say thank you Tuhan, Kau sudah sembuhkan aku. Itu cuma satu, saudara. Terus Tuhan katakan di dalam firman itu dikatakan gini, mana yang 9? Oke, kamu saja ya. Ini bahasa saya sehari-hari ya. Engkau datang mengucap syukur. Bukan hanya ucapan syukur, engkau pun dengan imanmu, engkau akan selamat. Wow, ucapan syukur ternyata itu memperkuat barisan kita dengan Tuhan, dengan mengaminkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Dengan ucapan syukur itu, ada satu power yang luar biasa. Mari kita melibatkan Roh Kudus, karena kita terbatas. Tapi Roh Tuhan itu tak terbatas. Mari kita mengaktifkan, meresponi setiap janji Tuhan. Dengan banyak membaca Alkitab, kita akan melihat janji-janji firman Tuhan yang luar biasa. Itu akan kita terima. Merupakan satu benefit. Kalau saudara ikut asuransi, saudara ada benefit yang harus saudara baca. Kalau saudara tidak baca di syarat itu, saudara nggak ngerti benefit apa yang saudara dapat dari asuransi itu. Benar nggak, saudara? Nah, di dalam firman ini, banyak benefit Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya. Saudara harus baca kali banyak firman yang menjanjikan luar biasa janji Tuhan. Ya, saudara akan menemukan itu kalau saudara menggali terus firman Tuhan. Dan terakhir, mengucap syukur. Kita perlu lakukan dalam segala keadaan. Disinilah bukti dari orang yang merapatkan barisan Tuhan. Kita tidak pernah lagi mengeluh dalam ucapan kita. Bibir mulut kita senantiasa untuk meninggikan nama Dia. Amin, saudara. Mari, saudara, hari ini, pagi hari ini, kita renungkan firman Tuhan. Kita doa saat ini, kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini. Engkau sudah berbicara, Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu, Roh-Mu tetap berbicara. Roh yang tak terbatas itu akan berbicara terus di dalam kehidupan kami. Angkatlah tangan-Mu, saudara-saudaraku. Terimalah berkat Tuhan ini. Terimalah di dalam nama Yesus.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita yang menerima berkat, katakan, amin, amin, amin. God bless you.